Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini pelajaran seni budaya akan digantikan oleh pelajaran IPS. Karena Selasa kemarin anak-anak kelas 7 sudah libur ya. Oke, jadi pelajaran SBK hari ini ditiadakan dulu dan diganti dengan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar letak dan luas Indonesia. Ayo anak-anak kelas 7 dibuka dulu buku paketnya ya. Sekaligus disiapkan juga buku tulis catatan dan PR-nya. Oke, Bu Lucy akan memberikan sedikit materi untuk hari ini. Disimak baik-baik ya. Ya, hari ini kita akan belajar letak dan luas Indonesia. Di subbab yang pertama yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, pada peta mempunyai komponen penyusunnya. Ya, komponen pada peta yaitu, ayo kita lihat sama-sama peta berikut ini. Ya, di sini ada peta Indonesia. Lengkap ya petanya. Nah, pada peta terdapat beberapa komponen atau penyusunnya, yaitu pertama, judul. Ya, kata Indonesia itu termasuk judul pada peta. Ya, judulnya ini menunjukkan isi suatu peta. Ya, lalu ada yang namanya skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan. Ya, anak-anak perhatikan yang Bu Lucy beri tanda ya. Yang ketiga, ada namanya inset. Inset ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ya, yang selanjutnya ada namanya simbol. Simbol pada peta ini ada bermacam-macam ya, anak-anak. Simbol peta ini adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, simbol ini punya tujuan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Ya, simbol itu seperti tanda-tandanya ya, anak-anak, supaya pembaca peta itu paham. Nah, simbol ini juga terdiri lagi dari beberapa jenis. Ya, ada 4 simbol, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Itu tergantung pada petanya masing-masing. Oke, lanjut ya. Yang kelima, ini ada namanya garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ya, garis koordinat ini sangat penting pada peta ya. Oke, selain daripada 5 komponen peta ini, masih ada lagi komponen selanjutnya. Kita perhatikan pada peta Provinsi Bali. Ya, di peta Provinsi Bali ini ada lagi komponen penyusun peta, yaitu legenda. Ya, legenda ini adalah untuk menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada peta. Ya, pada legenda inilah seorang pembaca peta dapat mengetahui objek yang ada pada wilayah peta tersebut. Ya, di situ ada macam-macam ya keterangannya atau legendanya. Komponen peta selanjutnya adalah arah mata angin atau orientasi utara. Ya, arah mata angin ini menunjukkan berbagai macam arah ya. Ada utara, barat, timur, dan selatan. Itu kalau 4 arah mata angin. Ya, anak-anak,
Ada juga 8 arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Ya, itu 8 arah mata angin. Ya, ada 8 dan ada 4 arah mata angin, tergantung pada petanya masing-masing. Ya, anak-anak, tadi sudah ada 7 komponen peta. Selanjutnya masih ada lagi yang terakhir komponennya, yaitu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta tersebut. Ya, dari sumber itulah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga kita bisa menilai kualitas peta yang dihasilkannya. Itu tadi materi tentang peta ya. Kita lanjut. Ya, sekarang kita akan bahas subtema yang kedua, yaitu letak dan luas Indonesia. Ya, di sini ada peta Indonesia. Luas sekali ya Indonesia ini. Ya, kita lihat berapakah luas yang ada di Indonesia. Berapa luas daratannya, berapa luas lautannya. Ya, 1/3 luas Indonesia adalah daratan, yaitu sebesar 1.919.440.000 km persegi. 2/3 luas Indonesia adalah lautan, yaitu sebesar 3.273.810 km persegi. Ya, itu tadi luas Indonesia. Jadi, daerah Indonesia ini terdiri dari lebih banyak lautan daripada daratan. Ya, letak Indonesia artinya tempat keberadaan wilayah Indonesia yang ada di bumi. Ya, letak Indonesia ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Ayo kita sama-sama bahas 3 letak Indonesia menurut 3 jenis ini. Yang pertama, atau bagian A, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Ya, letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia ini juga mempunyai batas-batas geografisnya. Batas geografi Indonesia yaitu dari sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Dari sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Dari sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan dari sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, anak-anak, dari letak geografis ini, Indonesia juga mempunyai pengaruhnya tersendiri, yaitu pengaruh yang ada di Indonesia karena letak geografisnya adalah: pertama, wilayah Indonesia beriklim laut. Yang kedua, memiliki iklim musim dan udaranya selalu lembab. Yang ketiga, menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Yang keempat, memiliki keanekaragaman flora dan fauna serta keuntungan politis atau politik. Dan yang terakhir, Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Makanya Indonesia ini sering mendapat budaya-budaya baru dari negara-negara tetangga ya. Ada dari negara Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, Thailand, dan yang lainnya. Jadi kita mendapat budaya-budaya baru dari negara tetangga itu karena letak geografis kita yang berdekatan dengan negara-negara lainnya. Ya, tadi itu bagian A, letak geografis. Sekarang kita lanjut ya.
B. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis-garis lintang dan garis bujur. Ya, letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, anak-anak, jadi LU ini artinya lintang utara, LS itu lintang selatan, BT itu bujur timur. Itu disingkat ya, anak-anak. Ya, anak-anak, tadi Bu Lucy sudah bilang, di situ ada lintang. Lintang selatan, lintang utara, dan bujur timur. Apa sih arti lintang? Ya, garis lintang merupakan garis khayal pada peta yang sejajar dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Daerah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa adalah Kota Pontianak, tepatnya di Kalimantan Barat. Ya, tadi itu garis lintang. Sekarang kita bahas garis bujur. Apa arti garis bujur? Ya, garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan dan tegak lurus dengan garis lintang. Astronomis ini mempunyai pengaruh bagi negara Indonesia. Pengaruhnya yaitu, pertama, Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim. Kedua, memiliki curah hujan dan kelembapan tinggi. Ketiga, pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. Yang keempat, panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. Dan yang kelima, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Tiap pembagian 3 daerah waktu itu mempunyai waktunya masing-masing. Ya, sekarang kita akan bahas bagian C, yaitu letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi yang membentuk bumi. Ya, letak geologis Indonesia letak geologis Indonesia terdiri dari beberapa, yaitu pertama, terletak pada 2 buah rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Mediterania dan Pegunungan Sirkumpasifik. Yang kedua, terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Karena letak geologis ini, Indonesia jadi rawan terjadi bencana alam, seperti seringnya terjadi bencana gunung meletus atau gempa bumi. Ya, yang kedua adalah pengaruh yang kedua adalah memberikan potensi sumber mineral. Ya, ini kebanyakan di potensi sumber daya bahan tambang ya, seperti batu bara. Ya, itu tadi pengaruh letak geologis Indonesia. Jadi nanti kalau ada soal, mengapa Indonesia rawan terjadi bencana alam? Ya, anak-anak bisa jelaskan karena pertama terletak di pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia dan yang lainnya. Selain itu, Indonesia juga terletak pada 2 buah rangkaian pegunungan besar. Jadi sering terjadi gempa bumi atau gunung meletus. Ya, itu tadi salah satu contoh soal tentang letak geologis. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini apakah sudah paham? Ya, jadi kalau nanti anak-anak kurang paham bisa diulang lagi videonya ya, atau tanyakan langsung ke Bu Lucy. Oke, untuk pelajaran hari ini Bu Lucy rasa sudah cukup ya. Nanti anak-anak lihat ke Google Classroom. Di situ nanti ada tugasnya, latihan soal. Nanti latihan soalnya itu untuk PR ya. Oke, PR-nya juga dikumpul saat pelajaran IPS. Atau tepatnya hari Selasa. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang, tolong dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih.